Opening langsung nih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widya Kasrina Dharmasida, Menwa, Murda Sarwa Labda, Jayakarta, Trisastra Panglotindiu, WJ. Ya, selamat sore, kembali lagi bersama dengan Resimen Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Halo teman-teman mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Oke. Udah berapa nih yang nonton? Oh, udah lagi gitu ya. Iya, Oke. kita sambil melihat. Ya, mohon di sini ya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wilandi Santoso sebagai Kepala Urusan Logistik di Resimen Mahasiswa UNJ. Dan di sebelah saya Halo semuanya, kenalin nama saya Teni. Kalau misalkan di Menwa WJ biasa dipanggil Terteni sebagai jabatannya Kepala Urusan Teritorial. Oke. Pertama kita mau ngapain dulu nih? Kita jelasin dulu kali ya, apa itu Resimen Mahasiswa. Ter, silakan. Iya, jadi Resimen Mahasiswa adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang bela negara. Nah, kita ada di bawah naungan TNI dan juga Polri nih, Lokpili. Iya. Jadi sekarang kita manggilnya Lokpili sama Terteni ya, Ya, sesuai dengan jabatannya. Ya. jabatannya. Oke. Yang mau nanya bisa langsung aja nih komen-komen. Iya, komen di Langsung komen sini. aja. Halo M Kodi RA, Apa tuh? nama orang. Iya, jadi Resimen Mahasiswa itu adalah suatu dari sipil yang dilatih ilmu prajuritan nih Kak, Iya. untuk mempertahankan NKRI. Tapi cuma ada di ranah mahasiswa di universitas. Jadi di ranah lainnya kayak SMP, SMA itu nggak mungkin ada gitu ya. Nah terus kegiatan di mana tuh ngapain aja? Nah kegiatan itu banyak. Tapi yang paling utama itu kita lebih terjun ke dalam bidang sosial kemanusiaan. Contohnya kayak apa aja? Contohnya setiap kegiatan itu kita punya kegiatan yang namanya bakti sosial gitu. Dimana tujuannya itu untuk mengabdi pada masyarakat gitu kan, membantu masyarakat yang kurang di bagian apa ya, pendidikannya, ekonominya juga dan lain-lainnya. Bak sosnya kemana aja tuh Kak yang terakhir? Bak sosial Kemarin terakhir. itu yang di dekat UNJ ada lagi kebakaran tuh. Lagi ada kebakaran nih dekat-dekat ini kan. Belum lama ini, nah itu kita ikut andil juga. Terus yang banjir juga. Banjir juga yang Terus dibantu. lo pilih pernah kemana nih bakti sosialnya? Ini luar biasa, jauh banget mainnya lo pilih. Ya baju juga sih, masih di Indonesia lah. Masih di Indonesia, cuma harus naik pesawat dulu. Kemana lo? Kalau kemarin saya terakhir di bencana Palu Donggala, di situ saya ikut terjun langsung dalam kegiatan ini. Kak videonya buram kata Pinapin. Bentar ya. Lanjut Pin aja. sih bagus. Itu bagus kok. Nah terus kalau mau jadi mana tuh gimana caranya? Gitu. Nah, pendaftarannya itu kita udah buka di kita udah buka sih? Udah hari ini. Udah hari ini ya, Iya. buka ya. Nah itu tinggal dibuka aja di website resminya. Nah kalian mau tahu website resminya itu di mana? Kalian buka aja IG kita. Yang udah disematkan nih. Jadi kalian bisa buka IG Menwa.UN Jakarta. Nah bio-nya di situ ada link blog kita. Jadi kalian kalau misalnya mau daftar, kalian buka dulu blog Menwa UNJ. Nah di situ kalian bisa daftar. Ada linknya. Yang mau tanya-tanya langsung soal Menwa silahkan aja, nggak apa-apa. Oh ini udah bagus kok tayangannya. Kelihatan lebih bersinar gitu ya. Oke. Ada Yang mau pertanyaan? nanya langsung aja ya. Ada nih Kak. Apa tuh? Vlog Haga Digi, dari Haga Digi. Diseleksi nggak Kak? Diseleksi nggak kak? Iya. Wah, kalau itu gimana ya? Jadi kalau misalkan mau masuk Menwa UNJ ada persyaratannya. Cuma persyaratannya itu juga mudah banget Kak. Kita nggak akan menyulitkan Mudah untuk banget. teman-teman masuk ke Menwa UNJ. Apa aja tuh syaratnya? Syaratnya Yang pertama, mahasiswa UNJ mahasiswa nih. UNJ semester Iya. 1 atau semester 3. Jadi untuk teman-teman yang angkatan 2020 bisa nih langsung masuk Menwa UNJ. Nggak harus organisasi dari prodi dulu, fakultas baru universitas gitu. Jadi bisa langsung Jadi daftar bisa aja. langsung kita ikut organisasi di tingkat universitas. Nah, untuk angkatan 2019 juga masih bisa ikut karena itu kan masih semester 3. Kak, Terus untuk S1 atau D3 doang nih kak. Nah ini semuanya bisa masuk. Nah, saya sendiri dari D3 gitu. Dan alhamdulillah sekarang masih aktif. masih aktif, alhamdulillah ya. Walaupun ibaratnya pengabdian ya, sebenarnya saya udah lulus alhamdulillah. Oh, udah lulus ya, Kak? Lulus. Luar biasa banget udah Jadi lulus. tetap kita walaupun D3 kita masih bisa berkarya di sini. Iya benar. Nah, Lanjut. terus selain mahasiswa semester 1 dan semester 3, teman-teman harus ngisi form pendaftaran tadi yang Nah,
saya Pasti. bilang di blognya Menwa UNJ, Menwa Universitas Negeri Jakarta.blogspot.com. Nah di situ kalian teman-teman bisa isi formulir pendaftarannya. Abis itu kalian juga akan ada seleksi nih. Nah seleksinya juga terhitung mudah banget, itu ada tes MI dan juga tes fisik. Tes fisiknya apa aja tuh Kak? Nah standar aja kok, ada push up, ya kan, pull up. Itu lari. cuma mau ngukur ya Kak, Ukur cuma aja. mau ngukur doang. Kita mau Kalian- tahu kalian itu batas kekuatannya seperti apa gitu. Nah Kak, untuk yang kacamata boleh nggak sih? Kak? Boleh. Boleh. Kebetulan saya juga sebenarnya aslinya kacamataan nih, cuma lagi nggak mau pakai aja. Ya boleh berarti ya. Iya. Nggak masalah nanti di sini kalau. Itu yang tes fisik. Biasanya kalau misalkan nggak lagi pandemi nih, kita tes fisiknya bareng-bareng Kak di velodrome. Nah, Iya. untuk tahun ini gimana nih kalau misalnya tes fisik? Untuk tahun ini akan ada informasi lebih lanjutnya. Yang penting kita tidak akan mengadakan kegiatan secara offline karena aturan dari universitasnya emang harus online semua nih kegiatannya. Cuma kita akan kemas sebagus mungkin biar kalian juga lebih mudah nih. Jadi daftar dulu aja. Daftar dulu aja. Daftar Nanti dulu. kita akan buat grup WA juga loh. Oke. Iya. Gimana selanjutnya Ter? Tadi tes fisik udah jelasin. Tes selanjutnya tes MI yaitu tes mental Mental ideologi. Balik lagi kalau misalkan sebelum pandemi kita itu kayak dikumpulin satu ruangan, kayak tes tulis biasa, jawab-jawab pertanyaan, cuma itu masih seputar ya bela negara gitu, seputar Indonesia lah. Seputarnya pengetahuan kalian tentang Iya. bela negara. Ya? Terus kalian akan ada pertanyaan yang gimana nih kalian jawabnya menurut kalian seperti apa. Itu sebenarnya kalau tes MI itu kebanyakan sih nggak ada benar salahnya Kak, karena itu kan tergantung dari jawaban masing-masing. Iya. Kayak gitu. Nah untuk tahun ini kita akan konsep sedemikian rupa supaya kalian bisa mengerjakannya di rumah gitu. Jadi nggak perlu ketemu langsung di sini. Ya. Oke, lanjutnya nih apa lagi? Itu ya untuk seleksi masuk menwanya. Gampang bukan? Gampang Kak, lah. kalau nggak terlalu tinggi bisa join nggak Kak? Ada batas minimal tingginya nggak Kak? Kayaknya sih dari kita nggak ada ya kan. Jadi tetap aja kalau misalnya mau masuk silahkan aja masuk dulu. Yang penting tuh dari kita itu kalian punya semangat untuk bela negara dan juga semangat ya apa jiwa sosial yang tinggi lah seperti itu. Kebetulan saya juga miniatur nih Kak, jadi kita nggak terlalu tinggi nih, mohon maaf. Oke. Tapi masih bisa. Masih bisa. Berkarya, masih bisa mengasbilah. Jadi nggak ada batas minimal tingginya ya untuk Ino Febrianti 4. Mau fisik seperti apa kalian itu bisa masuk di sini. Mau kalian gendut ya. Terus gitu ya. Mau boros juga nggak lupa di sini. Terus tadi komennya Kolbu Assalam Apa nih? apa tuh tadi? Jadi pengen diamanin. Aduh, pengen diamanin dia loh. Dia apa nih? Ini komentarnya ke slide jadi apa baru? Oh gitu. Jadi lagi. Terakhir yang Kolbu bawa Kolbu apa? Tanyanya. Coba bentar ya. Ada pelantikan gitu gak Kak? Ada pelantikan, oke. Pelantikan apa nih? Pelantikan, jadi kita bahasanya itu bukan pelantikan tapi pra pendidikan dasar. Nah, untuk pra pendidikan dasar ini dilaksanakan di tingkat kampus, kayak gitu. Untuk pra pendidikan dasar kita biasanya mengadakan di Cibubur selama 4 hari. Dan itu kalau nggak pandemi. Iya, cuma balik lagi nih. Iya. Itu untuk kegiatan normal, untuk kondisi yang normal. Nah kalau sekarang ini kita masih konsep ini, gimana nanti kita buat pradiksar kalian gitu. Tapi ya tentu aja daftar dulu aja karena itu pun menunggu nantinya. Semoga nanti nih COVID-19 ini cepat hilang ya. Amin. Nah, Dan jadi semoga gitu kita aja. bisa bertemu secara tatap muka. Nah itu. Nah kenapa namanya pradiksar? Kenapa bukan diksar? Ayo, apa tuh? Pradiksar itu kan pra pendidikan dasar. Nah pendidikan dasarnya itu nanti kalian akan dapat di Rindam dan dilatih langsung oleh TNI gitu. Entah itu di Rindam yang Condet atau di Rindam yang di Gunung Bundar gitu. Ya, jadi mungkin kita jelasin dulu Kak. Kalau Menwa ini kita punya tingkatannya nih ya teman-teman. Yang pertama itu paling bawah ini Menwa tingkatan kampus nih, kayak kita ada di tingkat kampus. Jadi ada di berbagai macam kampus di seluruh Indonesia. Kalau misalkan kita masuknya ke Jayakarta. Nah, jadi kalau misalkan UNJ, terus juga UPN, mana lagi ya Kak? Dan kampus-kampus lain lah pokoknya yang Kampus-kampus di Jakarta. Jabodetabek itu masuknya ke Jayakarta. Menwa Jayakarta. Nah, kita disebutnya Menwa Satuan nih, Satuan tingkat kampus. Nah, kita naik lagi di atas Satuan ada Menwa Provinsi. Nah, yang tadi kita masuk ke ranah Provinsi Jayakarta. Atau Jakarta ya. Jabodetabek. Jabodetabek. Nah, untuk kegiatan yang pradiksar kita di
tingkat kampus nih, menwa satuan. Jadi UNJ aja nih pesertanya, pengajarnya juga, panitianya juga kakak-kakak dari UNJ. Betul. Cuma kalau misalkan dari provinsi namanya Diksarmil, Pendidikan Dasar Militer. Nah itu panitianya udah bukan anak UNJ lagi, kita kan gabungan nih satu provinsi itu. Nah itu kita dilatihnya langsung sama TNI Gitu. dan kakak-kakak senior dari Skomenwa Jayakarta. Atau yang tingkat provinsinya. Iya, tingkat provinsi. Jadi tingkat Nah, paling naik lagi nih. untuk yang di Ksarmil, kita kegiatannya selama 2 minggu. Ya, paling lama 2 minggu, Paling tapi lama paling 2 sebentar minggu. 1 minggu gitu. Iya. Tergantung Kalau kondisi. misalkan tahun lalu 1 minggu ya. Akhir-akhir Iya, ini iya. baru akhir ini 1 minggu. Nah, zaman kita nih 2 minggu ya. Zaman kita 2 minggu. Zaman kita di Gunung Bunder itu kayak pagi-pagi kita sholat subuh dingin banget. Sholat subuh paling banget. Terus kalau misalkan angkatan yang terakhir di Rindam Jaya ya. Masih di Rindam Condet Jakarta kemarin. ya, masih di Condet. Nah, itu 1 minggu. Nah, ada lagi tingkatan Konas, Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia. Itu baru tingkat paling atas kayak gitu, teman-teman. Bisa dibilang komandonya nasional Menwa. Iya. Ada lagi yang bertanya nggak? Pertanyaan selanjutnya. Kayak tadi tuh yang nanya Oben tuh. Ketemu nggak pertanyaannya? Yang Tadi terakhir ada pelantikan ya. ada persyaratan khusus gak untuk awal masuk Kak? Itu tadi udah dijelasin ya. Iya. Kalian cuma isi formulir, habis itu ikut tes fisik dan tes MI, itu udah. Kegiatan rutinnya apa aja Kak? Kegiatan rutin rutin. banget. Salah satunya nih kegiatan rutin kita itu ada latihan PBB. Nah, itu. Terus selanjutnya ada latihan mountaineering juga, ya seperti pramuka lah gitu. Kita buat mountaineering. Terus juga ada pelatihan lanjutannya lagi gitu. Nanti kalau latihan lanjutan kalian belajar lagi lah di sini. Nah, biasanya nih kalau misalkan untuk calon anggota, kita ada pelatihannya tersendiri nih. Yang pertama kayak rappling. Nah, rappling. Rappling itu gimana yang tuh? kayak gimana? Yang kayak nurunin ini loh. Turunin gedung papan. gitu loh, kayak misalnya kalian lihat latihan militer itu, ada yang turun terjun dari helikopter gitu, pakai apa tali tambang gitu. Ada juga yang terjun nggak pakai tali tambang, kalau pakai tali tambang baret tangannya. Nah pokoknya seperti itu, jadi terjun lah dari gedung. Terus lanjutannya? Nah, terus kita juga ada latihan renang juga untuk calon anggota. Terus yang gak kalah menarik, kita juga ada latihan menembak nih Kak. Oh, Latihan menembak. Nah, kemarin itu anggota kita bekerja sama dengan cabang olahraga Kok Menembak Kok Menembak. Universitas Negeri Jakarta. Jadi kita latihannya bareng mereka nih di kampus B kayak gitu. Cuma kita pernah juga latihan sama senior yang emang bener-bener itu senapan beneran. Kalau emang itu ada waktu, ada uang juga dari dunia ya, dari Skomenwanya, nah seringkali kita diajak buat kegiatan menembak itu sendiri gitu. Jadi rata-rata yang ada yang menembak itu dari Jakarta sendiri karena mereka punya surat izinnya. Surat izin menembak itu kan udah bisa didapatkan secara mudah ya gitu. Nah lanjut ya. Terus kita ada pelatihan public speaking juga. Public speaking. Kita juga belajar bahasa Inggris juga di dalam markas kita. Nah, iya. Terus ada juga ini yang khususnya rujak. Apa tuh rujak? Iya. Jadi kita harus tahu nih kabar satu sama lain. Kita kadang ngerembuk nanyain kabar kalian gimana nih. Kalau misalkan emang ada yang bisa dibantu, kita akan bantu kayak gitu. Jadi walaupun sistemnya di Menwa itu komando A1, tapi tetap juga kita punya sistem yang kekeluargaan gitu. Komando tuh apa loh? Komando itu sesuai dengan perintah atasan atau pimpinan kita seperti apa. Bila kita ditugaskan A, ya kita harus kerjakan A, seperti itu. Kayak gitu. Iya. Pokoknya masih banyak kegiatan-kegiatan lain ya loh ya. Benar-benar. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Kalau mau gabung harus bayar apa aja Kak? Wah, gabung bayar. Ini nggak mungkin ya. Kalau di Menwa ini yang namanya mau daftar mau jadi anggota gratis. Ya dari seragam kalian nih, dari seragam, baret dan perlengkapan segala macamnya di sini gratis. Jadi nggak ada dipungut biaya apapun. Alhamdulillah kita jadi satu-satunya UKM ya. Iya. Yang ada di gedung G yang Gratis, full gratis. sama kita. Anggarannya buat kalian tuh ada lah pokoknya seragam-seragam baru Iya. ya. Cocok pokoknya. Enaknya di Menwa itu apa ya? Udah daftarnya gratis, dapat semuanya, dikasih makan juga, jalan-jalan juga, Pokoknya di Menwa ini enak banget, semuanya gratis lah, terjamin hidup kalian di sini. jalan-jalannya juga gratis ya kita ya. Wah, pesiar kemana-mana ya. Wah, siap. Apalagi di TER? Ada lagi nggak bertanya? Ada lagi, ini keluar dulu. Kak, kok KKN cewek sama KKN cowok seragamnya beda? Wah, cocok nih. Nah, kenapa seragamnya beda? Yang ini tuh, yang dipakai teritorial ini namanya seragam PDH.
Nah, kalau yang saya pakai ini PDL gitu. Apa tuh beda PDL ya? Jadi kalau misalkan PDH ini khusus untuk di dalam ruangan kebanyakan. Kalau untuk PDL biasanya untuk di luar ruangan. Ya, Gitu, kegiatan luar gampangnya ruangan. kayak gitu. Gitu. Ada lagi? Jadi Menwa itu punya 2 seragam gitu ya. PDU kita masih punya nggak sih? PDU untuk paski. Untuk paskibnya ya, untuk pengibarannya kita masih punya PDU-nya. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Dulu mau gabung ngelihat seragamnya banyak langsung jiper nggak punya duit buat beli. Ya ampun. Padahal ini semua secara cuma-cuma Semua guys. gratisan ya. Benar-benar gratis. Karena saya sendiri logistiknya, jadi saya tahu. Hmm. Anggaran buat kalian itu pastinya ada terus lah. Yang pertama sih kalian kalau misalnya jadi anggota akan mendapatkan seragam PDL dulu nih. PDL dulu, betul. Iya, seragam PDL. Nah, untuk seragam PDH akan kalian dapatkan ketika kalian sudah mengabdi di Menwa selama 1 tahun. Kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru masuk dapatnya PDL dulu nih, makanya PDL dulu. Tapi nggak cuma ngabdi juga kalau buat PDH Kak. Oh, gimana tuh? Dia harus ikut juga namanya kursus dinas staff. Iya. Jadi pakaian ini cuma dipakai untuk staff doang. Gitu. Jadi untuk anggota belum boleh nih. Hmm. Nah, untuk anggota juga Barat gimana nih, Kak? Barat pasti gratis dong. Cuman Gratis. ya itu kalian harus ikut yang namanya Pradiksar. Nah Pradiksar dulu, habis itu nanti kalian Pradiksar, lanjutan. iya Pradiksar dapatnya baju nih, ibaratnya Pradiksar dapat baju, sepatu. Cuma untuk baretnya sendiri, kalian harus menempuh yang namanya pembaretan. Nah itu beda lagi kegiatannya sama Pradiksar. Pokoknya kalian akan jalan-jalan terus kalau di Menwa tuh, Cocok. ya kan? Yang di belakang pasti ngangguk-ngangguk kayak di belakang ini nyengir-nyengir. Anggota. Maaf tanya, keras gak sih kak? Apanya keras? Mungkin pendidikannya maksudnya. Oh. Pendidikannya keras apa enggak? Sepatunya sih keras bener. Sepatu, ini kalau diketok keras sebenarnya sepatunya. Enggak. Kalau pendidikannya nggak begitu keras ya kita nggak militer banget karena. Iya. Ya kita kan namanya juga resimen mahasiswa gitu kan, bukan pure yang TNI gitu bina Atau untuk yang di Kesambilnya yang dididik sama TNI-nya aja itu tuh malah lebih enak, lebih santai banget ya. Oh nggak juga. Di sini juga santai juga. Ya santai juga, cuma kayak TNI-nya tuh kayak lebih wah baik banget deh. Saya jadi kangen sama pelatih saya nih. Oh iya. Kamu masih inget gak? Oh pendidikan lagi. Ya pendidikan Boleh lagi. sih ya, seru ya? Boleh karena seru kan ketemu banyak teman dari seluruh Indonesia. Nah itu benar. Jadi teman-teman kita tuh bukan cuma ada di Menwa UNJ doang ya, tapi juga ada di Menwa di satuan-satuan lain gitu. Apalagi kalau kalian nanti sering-sering main ke Skomen ya, Skomen Jayakarta. Nah di situ kita bisa kenal dengan senior-senior yang lebih tua, belajar ilmu lebih di Menwa itu seperti apa gitu. Nah, terus ada lagi nggak nih yang nanya nih? Kak boleh pakai kacamata gak? Boleh, Boleh. boleh banget. Ngomongin berapa gitu tetap aja boleh pakai kacamata. HP-nya potato. Kayaknya di belakang ya komen. HP kentang ya, aduh. Ternyata Kenapa sih pada gratis, dua ya? makanya lain kali harus nanya ya. Iya nih, nanya-nanya aja guys. Seragamnya mahal ya kak? Seragamnya ya bisa dibilang lumayan mahal, tapi kalian di sini gratis kok, dapat semuanya. Dari mulai baju nih, seragam semuanya sampai ke sepatunya juga itu gratis semua dapat. Gitu. Jadi jangan takut Menwa itu wah perlengkapannya banyak banget nih, banyak nih. Kita jelasin dulu nih kegiatan-kegiatan yang tadi kan. Ini kita ada fotonya. Foto kelihatan? Kelihatan nggak fotonya? Kelihatan. Nah ini ada yang komen nih. Apa tuh? Anak Menwa, anak Paskib kumpul ya. Iya kalau misalkan teman-teman nih anak Paskib kumpul kata Iqbal 24_. Kalau misalkan teman-teman di SMA-nya, di SMK, di MAN dan sederajat biasa anak Paskib, nah kita ada ngadain lomba Paskibra Nasional, itu ya? tingkat nasional. Nah ini tingkat apa variasi formasi ya. Variasi informasi. Tahun lalu itu juara umumnya dari Medan. Cocok. Jauh banget ya dari Jauhan Medan. mereka rame-rame kesini naik pesawat, untungnya menang. Wah, Balik modal jadinya. karena memang ranahnya udah nasional, jadi semua dari provinsi manapun bisa ikut. Paling jauh dari Medan. Tahun ini ada apa Kak? Tahun ini ada juga lomba Paskibra, cuma konsepnya kita Ubah bungkus lagi ya? dengan online semuanya. Oh, gitu. Tapi tetap seru. Kalau mau tahu pendaftaran Ini ini Geranap. kalau Geranap. Namanya Geranap, Gerakan Paskibra Semangat. Oke. Apalagi kira-kira? Lanjut. Nah ini kita juga ada pesiar. Oh ini pesiar nih. Kelihatan? Lucu banget Ini gak bisa sih? kita tahu Kita nih. udah kayak mau musical. Ini Nih. kayak
Kayak di kebun tapi pakai ini ya, pakai jas hujan ya. Emang lagi hujan nih. Oh, lagi Jadi hujan. kita waktu habis rapat akhir tahun kita ada jalan-jalan pesiar, kita Pesiarnya bisa lah, baca ya. pesiar. Ini di Taman Gunung Gede. Gunung Gede. Nah, di situ Kelihatan kan gak sih? kurang ya, kurang kelihatan ya? Ya udah nggak apa-apa, lanjut aja deh. Oke lanjut. Nah, ini menembak, latihan menembak. Ini latihan menembak. Enggak ya? Ini saya pegang nih. Ya ya, silakan dipegang Bapak. Terima kasih. Oh, Oke. ada dua nih, ada dua. Iya. Nih ada dua. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan Ksatria Cendekia. Nah, Ksatria Cendekia itu apa? Ksatria Cendekia adalah kegiatan yang kita adakan untuk menwa seluruh Indonesia bertanding nih. Jadi menwa seluruh Indonesia itu datang ke Jakarta untuk lomba. Iya. Kebetulan salah satu cabang lombanya adalah lomba menembak. Menembak. Gitu. Jadi kita bisa kenal nih, bukan cuma di ranahnya Jakarta doang ya. Se-Indonesia bahkan kita punya kenalannya nih. Jadi kalau kemana-mana kenalan, ya kan. Bisa ketemu deh. Iya deh, siapa tahu bisa ketemu jodoh ya kan. Jodoh Kalau dari Anda luar, kan? beruntung, sayangnya di sini belum beruntung jadinya. Belum ada yang dapat jodoh dari luar. Jodohnya masih di sini semua. Iya masih di sini, masih di WJ aja. Nah, Padahal yang di Jambi boleh juga. Nah itu. Nah lanjut nih. Kalau ini apa Lanjut. nih Kak? Nah, kalau ini adalah kita menjadi narasumber. Jadi misalkan di SMA, ini kebetulan lagi ada di SMK Percik, perguruan Cikini. Jadi kalau misalkan ada kegiatan LDKS atau kegiatan bela negara, nah itu kita juga diundang untuk menjadi narasumber atau menjadi pelatih PBB kayak gitu. Ini adalah wadah kita yang sekarang yang sedang menjadi narasumber. Oke, ini ada yang nanya nih Kak. Memang ngapain aja, tugas dan fungsinya seperti apa, dari Ahmad Rehan 27. Tuh. Oke. Oke. Tugas fungsi. Silakan. Tugas Pak. dan fungsinya dari Menwa sendiri itu, kalau di kampus kita sebagai stabilisator dan juga dinamisator. Stabilisator itu seperti apa Kak? Jadi seperti misalnya ada kerusuhan di kampus ya, misalnya dari demo-demo mahasiswa yang ke rektorat, nah itu kita bukan melindungi rektorat, tapi kita menjaga supaya keadaan kampus itu lebih kondusif, tidak ada kerusakan dimanapun ya kan gitu. Itu fungsi stabilisator. Nah kalau dinamisator itu seperti apa? Nah kalau dinamisator itu kita lebih ke bagaimana kita bisa memberikan dukungan untuk kegiatan-kegiatan supaya kegiatan itu berjalan dengan lancar seperti itu. Nah kalau di ranahnya masyarakat sendiri gimana tuh Teh? Untuk masyarakat sendiri kita ada pengabdian karena kan kita ada satu namanya mahasiswa nih, semua mahasiswa ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah itu kita harus mengabdi kepada masyarakat kayak gitu. Untuk lebih lengkapnya silakan teman-teman join dan kita akan jelaskan secara rinci tugas fungsi menwa itu apa sih kayak gitu. Gitu. Ada lagi nggak yang nanya-nanya? Ada nih. Ini kalau ini apa nih? Oh ini Ini terakhir. pesiar banget ya? Ini pesiar kemarin guys. Ke Curug guys. Ke Curug kita mainannya ke Curug, ke pantai. Kita belum pernah Kemana-mana? ke gunung nih. Ke gunung Makanya udah dong. Gunung yang bener-bener gunung yang Gunung. hampir ribuan mdpl gitu kita mungkin next time ya. Next time. Kalau misalkan Nopi udah jadi komandan mungkin Ah siap. asik. Ke pulau juga kita belum. Udah ke pulau udah. Pulau apa? Pulau ini kemarin buka. Pulau Pramuka. Yang kemarin itu Dandali itu mana sih? Itu pantai itu Carita. Nggak jadi. Itu pantai Carita. Tapi mau ke pulau, Banten. itu kan. Itu pantai. Oh ya udah. Oke. Lanjut. Satu lagi nih kak, Apa tuh? cewek menwa cakep-cakep gak kak? Wow. Loh ini contohnya loh. Ini kan cewek cowok gitu. Awas nanti Gitu. jatuh cinta. Cakep-cakep dong pastinya. Karena di Menwa juga kita diajarin nih buat cewek-cewek. Benar. dandan. Oh iya benar banget. Jadi kita itu ada staff namanya keputrian teman-teman. Nah keputrian ini fungsinya apa? Biar mengingatkan kita nih kita tuh kodratnya masih wanita. Nah di sini kita ada pelatihan-pelatihan semacam pelatihan make up, ada juga pelatihan handicraft nih kita buat kerajinan tangan kayak gitu. Jadi kita harus ingat kodrat kita sebagai wanita yang elegan, anggun, cantik, mempesona. Jadi nggak semua menwi itu tomboy-tomboy semua ya? Iya dong. Ada lagi yang nanya? Ada lagi. Kayak seru banget. Seragamnya beli di mana kak? Seragamnya belinya Di Mang. jangan dong, masa kita promosi gitu. Ada lah, kita biasa belinya tuh di Senen, kalau nggak di Tanah Abang gitu.
Di sana sih biasanya kita cuma buat ini doang ya, buat apa? Bikin bajunya. Nah kalau bahan-bahannya ya udah di Tanah Abang. Kamu mau jualan kali ya? Nanya-nanya gitu ya? Ini kalian jangan beli seragamnya aja tapi nggak ikut manualnya, teman-teman. Kalian harus jahit dulu baru dapat seragam. Tenang aja, aku seragamnya dapat dari sini, nggak sebeli. Udah nggak ada tanggungan ya kak berarti? Nggak ada. Nggak ada. Tahuannya tinggal siap mental, siap diri aja gitu. Siap mengabdi. Terus kita juga ini kok Apa tuh? dapat semuanya deh pokoknya. Semuanya. Kalian akan tahu manfaat gabung menwa tuh setelah kayak kita nih semester akhir yang emang udah dinyatakan lulus gitu. Berasa banget lah, apalagi pas ini nemuin dosen-dosen killer kan. Waduh. Minta tanda tangan kan, udahlah. Waduh. Udah biasa Gimana itu. caranya kita negosiasi sama dosen? Nah, itu itu. pasti bakal kepake banget. Kayak misalkan itu yang di Sarmil 2 minggu izinnya gimana tuh lo pilih kemarin? Kalau kemarin Kalau dipikir-pikir sebenarnya kayak ngapain sih 2 minggu lama-lama Ya, izin itu. kuliah Itu dia. cuma buat Diksarmil. Nah, yang kita tahu kan kalau di UNJ ini kita punya jatah absen 3 ya. Per mata kuliah. Per mata kuliah 3. Bahkan ada yang 4. Yang 4 tuh alhamdulillah banget nih Itu kalau. tapi jarang kayaknya Jarang 3. banget, biasanya 3 doang gitu kan. Itu saya pakai jatah saya itu di awal-awal semester, karena awal-awal semester itu bisa dibilang mata kuliahnya masih easy lah ya. Masih easy lah ya. Kayak kalian tuh 3,5 ke atas dapat lah Nah, IP-nya. alhamdulillah itu pasti ada. Apa 4 juga dapat? Mungkin. Bisa. Nah itu saya gunakan di awal masuk kuliah gitu kan, dua absen ini. Nah itu absennya saya PC langsung ke dosen-dosennya gitu. Bu, saya nggak masuk nih, jadwal libur 2 minggu ke depan gitu. Nah terus juga kalian hubungi juga pak prodi kalian. Gitu. Biasanya nih anak menwa tuh lebih dikenal dosen, teman-teman. Benar. Kayak di prodi saya ya, setiap saya bimbingan skripsi terakhir tuh kayak kamu masih menwaten, kamu masih menwaten gitu. Oh, gitu, Itu kan? mulai ditanya kayak iya masih pak masih. Jadi sambil menwa sambil nyusun skripsi tuh bisa juga. Bisa juga ya pasti. Itu yang semester akhir kan. Hmm. Terus kayak lebih dikenal dosen aja gitu, kayak apa-apa gampang. Jadi Iya. kalau misalnya kita mau negosiasi nih, mau ada dispen, jadi dispensasi itu adalah suatu hal yang lumrah bisa kita pakai. Kita nggak masuk nih dalam kelas, tapi kita dihitung absennya, Dihitung absennya. kayak gitu. Nah itu bisa juga. Enak banget kamu ya ada di Enak. sini ya. Iya makanya masuk pendidikan agama Islam aja guys. Saya benar-benar waktu itu nggak ada itunya ya, nggak ada dispen segala macam. Jadi mau masuk mau enggak ya udah tetap aja. Maksudnya walaupun ada dispen lah, dianggapnya ya nggak absen gitu. Dan kalian tuh gak akan menyesal gitu loh, udah izin kuliah selama 2 minggu, tapi kalian melakukan Diksarmil tuh kayak seru banget, kayak Gak bakal. nggak semua orang tuh bisa ngerasain pendidikan dasar militer yang dididik bareng TNI, bareng teman-teman satu provinsi dari kampus lain itu, wah kalau bisa diulang sih saya Ikut lagi ya? ikut lagi. Pasti. Ikut lagi, coba tingkatannya lebih tinggi, nggak pendidikan dasar lagi. Iya. Kayak gitu. Kalau awal-awal kalau ada tugas itu yang kelewat mungkin masih bisa dikejar lah gitu. Ada lagi yang bertanya nggak? Nih kak, semua fakultas bisa masuk. Semua fakultas bisa masuk, mau itu fakultas ilmu sosial. Ini kita berdua dari fakultas ilmu sosial. Terteni ini dari pendidikan agama Islam. Saya sendiri dari hubungan masyarakat. Ya. Jadi yang tadi kita bilang di awal, kalian walaupun mahasiswa baru, kalian bisa langsung masuk ke organisasi yang ada di tingkat universitas. Yang udah live IG nih selama ini, kalian bisa langsung masuk. Iya, Kayak benar. gitu. Terus juga kalau misalnya dari teknik, dari fit, itu semua ada di sini di Bandung. Latihan PBB-nya mirip Paskibraka kata Ina Febriantika. Iya pastinya. Kita ikutin dong, ya kan, peraturan dari TNI-nya, perpang TNI yang Perpang dilakukan. Pertemuan rutinnya setiap hari apa aja kak? Wah mau hari apa aja kalian boleh di sini. Wah, jadi Kita terima di sini kalau misalkan di universitas nih ya teman-teman, kita tuh kayak beda sama SMA, SMK. Misalkan Paskibra itu kalau misalnya di SMA saya nih, Paskib rutin kumpulnya tuh hari Kamis. Hari Kamis doang ya udah. Cuma kalau misalkan organisasi tingkat universitas itu udah bukan ngomongin hari apa lagi kita kumpul. Kayak tiap hari ada aja kumpulnya, ada aja, maksudnya kayak ada aja kegiatannya. Pun kalau misalkan kumpul yang gak ada kegiatan juga kita masih bisa interaksi gitu di dalam markas komando. Cuma ya itu nggak ada kewajiban untuk datang setiap hari dan nggak ada juga hari-hari tertentu untuk kita kegiatan kayak gitu. Tapi tetap agenda tertentunya kita jadwalkan. Iya, Gitu. tetap mengutamakan kuliah, tapi kita tetap bisa aktif di organisasi. Itu Cocok. baru mahasiswa plus, itu sih prinsip kita. Kak, masuk menwa sibuk gak kak?
masuk menu sibuk atau enggak? Sebenarnya kamu kalau misalnya mau masuk organisasi apapun ya ada kata pasti wah lagi sibuk nih. Cuman yang namanya sibuk itu pasti cuma momen tertentu doang, nggak setiap hari kita sibuk gitu kan. Tinggal bagaimana kita mengatur waktunya. Seperti misalnya ada tugas kuliah nih, kita dahulukan dulu tugas kuliah, baru kita tugas organisasi seperti itu. Kembali lagi ke manajemen waktu kalian sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan jadi mahasiswa tuh harus bisa namanya manage waktu teman-teman. Pun kalau misalkan kalian lagi ada banyak tugas, tapi harus tahu nih skala prioritasnya kayak gimana. Yang pertama tuh misalkan penting tapi tidak mendesak. Terus ada juga yang Penting penting dan mendesak. Ada juga yang Tidak penting. tapi tidak mendesak. Ada juga yang tidak penting tapi mendesak. Nah, itu akan kalian rasakan nanti. Ya, dan itu kita akan belajar selama kita ada di BBA juga. Ada pelatihan-pelatihan kok seperti itu. Tuh, jadi di mana nggak cuma militer doang loh ya yang kita pelajarin. Nah, terus ada lagi kan yang lain nih? Ada. Apa tuh? Banyak ya? Kak, kenapa baretnya ungu? Jawab Kak, kenapa ungu? Kenapa nggak biru? Halo. Ini luar biasa nih Dinda Audi ini. Sangat kritis ya pelayan. Jadi, Kenapa baretnya ungu? kenapa baret kita tuh warnanya ungu? Kenapa tuh Tera? Jadi, ungu itu ada artinya teman-teman. Yang pertama itu kita arti dari ungu sendiri itu berarti mulia dan juga intelektual. Jadi kita itu yang memakai baret ungu ini karena mahasiswa kita adalah kaum intelektual kayak gitu. Seperti itu. Pun awalnya nih awal dibentuknya Menwa juga itu kita memakai baret yang berbeda-beda warnanya sesuai sama tempat pendidikannya di Iya. mana. Misalkan dia Apalagi yang provinsi-provinsi. ya apalagi kalau misalnya dia pendidikannya sama TNI AD ya dia bisa pakai baret warna merah, atau kalau misalnya sama AU dia pakai baret warna biru. Cuma ada yang namanya surat keputusan gitu Dari kayak Komando Nasional. iya, jadi disatuin semuanya jadinya baretnya warna ungu. Seperti itu. Kaum intelektual. Oke nih, tinggal 10 menit lagi kan? Iya, 10 menit lagi. Pertanyaan terakhir kira-kira apa? Kalau udah masuk Menwa harus ikut sampai wisuda gak kak? Hah? Sampai lulus maksudnya? Sampai lulus? Oh, boleh sampai lulus juga boleh gitu kan. Ini buktinya saya udah selesai dalam wisuda gitu kan. Wisuda belum ya Wenjo ya? Gak tahu kapan dan. Ini ya lanjut. Pokoknya kalau kalian mau ikut ya kalian bisa ikut sampai akhir gitu. Soalnya menyenangkan banget di sini. Banyak nilai-nilai apa? Ya kekeluargaan di sini yang bisa kalian dapat. Pembaratan itu apa Kak? Pembaratan itu adalah kegiatan, ya kan, ibarat kata pelatihan, dan itu disitu diuji juga kalian untuk dilihat pantas nggak kalian dapat baret gitu. Dari situ akan kelihatan kalian tuh solid gak nih sama teman angkatan kalian. Itu ibarat kata penyempurnaan dari Menwa itu sendiri, karena untuk dapetin baret ini. Itu. Iya. Seru banget pokoknya. Ini Agung Siregar luar biasa ya. Caps lock kalau dia percuma nanya tapi nggak dijawab. Menwa ada Emang cewek dia cakep apa? gak? Jawab dong. Hah? Hello Agung Siregar, ini udah dijawab tadi. Yang ini contohnya cewek cakep. Gimana sih? Pakai dia caps lock lagi. Iya, jadi teman-teman Agung Siregar ini adalah ketua PKKMB kalian dari Menwa. Makanya dia berani nanya pakai caps lock. Luar Kurang biasa. asem Itu teman ya. teman kita bukan? Iya teman kita lah, masa Teman kita. Oh, masih teman kita kan. Itu. Cuma dia lagi sibuk banget nih PKKMB. Iya, dia lagi sibuk, jadi kayak agak dilupakan gitu kitanya ya. Jadi kan sumpah. Nantinya ya. Diajarin cara nyari jodoh gak kak? Itu nanti kalian minta sama Pame ya. Ada lantar diajarin. Oke, udah habis ya? Masih ada lagi. Pernah Belum lebih lagi. dosen Kak? Nih kata Nursari Iswa. Pernah lebih dosen Kak? Wah. Nah, kita udah Sering banget itu mah. ya Oh, makanya enak loh guys dikenal sama dosen tuh. Kalian bukan cuma dikenal dosen, dikenal R3 udah. Iya. Jadi kalian kenalnya tuh udah tingkat fakultas semua. Lobby dosen sama lobby mertua susahan mana Kak? Mohon maaf nih kita belum punya mertua Ibu, jadi kita nggak tahu gimana caranya lobby mertua. Ada yang aja begitu ya? Semoga aja kita punya mertua yang ramah ya, jadi kita bisa nyambung gitu. Ya, kalau mertuanya juga keras juga nggak apa-apa, mau budget pendidikan. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kegiatan Menwa biasanya dilakukan pas kapan Kak? Sony SHN underscore. Kegiatan apa dulu nih? Jadi yang pertama itu kita biasanya ada serah terima jabatan. Nih ini secara setahun aja ya. Iya. Setahun nih, Agenda setahun. kita jelasin lagi. Agenda setahun kita itu ada serah terima jabatan. Biasanya itu dilakukan dari komandan lama ke komandan baru. Jadi kalau misalkan di Menwa, nama ketuanya itu komandan dan wakil ketuanya itu adalah wakil Wakil komandan. Kayak gitu. Itu agenda awal tahun Iya, ya. itu serah terima jabatan. Habis itu kita next ke pembaretan untuk dapat
baret ungu ini yang kita pakai ini. Pixar dulu dong, Pixar dulu. Pembaretan dulu. Hah? Pembaretan dulu. Karena kan pembaretan awal tahun. Oh. Iya. Pembaretan dulu. Soalnya tuh misalkan dihitung dari September itu Januari, pembaretan Februari kayak gitu. Nah, terus habis itu ada juga pra pendidikan provos. Kades dulu. Ya, pokoknya kalau misalnya itu tuh menyesuaikan dengan waktunya juga ya. Iya guys, Tuh. tergantung kalian rapatnya tuh mau udah tentang bulan apa. Iya. Kita secara garis besar. Pokoknya setahun itu ada kegiatan seperti itulah. Pradiksar, Satria Cendikia, ada apa ya? Latihan pokoknya. Agenda nasionalnya itu kita yang pegang itu sekarang Satria Cendekia. Nah, Satria Cendekia itu yang ngadain di Menwa itu, se-Indonesia itu cuma kita yang pegang. Ada sih ya kegiatan nasional lain yang Menwa itu namanya IMC, itu sama kegiatannya, tapi untuk penyelenggaranya itu bergantian bergiliran. Gitu. Oke, di 5 menit terakhir. Ada channel masuk tentara gak kak? Wow. Sebenarnya kalau channel masuk tentara, alumni kita udah banyak yang ikut tentara kan. Udah jadi tentara ya, banyak ya. Iya, cuma masuk Menwa itu nggak menjamin kita akan jadi tentara nanti. Nah, itu. Cuma nilai plusnya itu adalah ketika kita di Menwa, kita udah ada namanya pra pendidikan dasar atau pendidikan dasar militer. Nah itu biasanya dilihat nih sama TNI-TNI-nya. Ibarat kata kalian udah terlatih di sini. Iya, tapi tetap kalian harus mengikuti semua seleksi untuk masuk TNI. Iya. Bukan karena kita Menwa. Bukan kayak kita mencari bakat ya. Iya, kayak kalau misalkan Menwa bisa jadi TNI langsung, udah pasti banyak nih yang masuk Menwa nih kan Makanya. dari teman-teman. Terus Apa lagi nih? tadi tingkatan Menwa apa aja? Udah dijawab ya Ibu Nur Sari Giswa. Dari tingkat kampus namanya Satuan, provinsi ada Skomen dan Ini juga ada Kornas. masuk ya. Luar biasa. Raga berapa lama lagi ambil bajunya? Ini ada masalah apa ini ya Ketua PKKMB sama panitia-panitianya? Ini ngapain? Udah hamil berapa sih? Jadi dia agak gimana gitu. Oh, bergetar ya, jadinya. bergetar. Koordinasinya di sini masa? Kuota habis nih. Menwa nyediain kuota gratis gak? Ada. Kita kan udah ada dari WMJ. Iya, meja hotspot. Itu lagi mati. WMJ akan ada ngasih kuota kalian gratis. Oke. Ya udah. Kenapa talikurnya warna biru? Indi Barat itu melambangkan Nanda Zahra. Oke, jadi kalau di Menwa itu, ya kalau di Menwa kalau dengan komandan sama komandan itu baretnya adalah warna merah. Baret. Baret paling kur kan? Oh. Saya karena lihat baret jadinya baret nih. Nah, Jadi di Menwa itu ada 3 kur merah, kur biru dan kur putih gitu. Kur merah itu untuk pimpinan ya kan, untuk Komandan. dan juga kalau misalnya ada ketua pelaksananya nih atau bisa dibilang dan satgas atau dan satgas itu ketua pelaksana acara. pelaksana acara itu pakainya kur merah juga. Nah kalau yang kur biru ini kur untuk staff gitu. Untuk kepala urusan, Kepala urusan karena aja. Lok milih kepala urusan logistik pakai kur Logistik. biru. Saya kepala urusan teritorial itu pakai kur biru. Dan nanti ada kur putih itu spesial, kalian akan tahu ketika kalian udah masuk. Iya. Dan untuk ini Apa? kita belum ngejelasin logistik itu apa sih? Oh logistik Kalau itu. saya dari Lok milih ya. Logistik itu kurang lebih seperti bendahara umum di organisasi lainnya gitu. Nah sistem pencatatannya pun juga sama, tugas-tugasnya sama gitu loh. Nah kalau teritorial apa nih? Teritorial ini satu-satunya kayaknya di organisasi. Iya, kalau teritorial itu sama kayak humasnya, kayak gitu. Coba mainnya jauh-jauh dia. Jauh banget. Udah berapa menit lagi? Ada lagi? 2 menit lagi. Oke. Kalau nggak kuat boleh keluar nggak kak? Serius nanya. Ya, Sayang banget nih, belum apa-apa udah nanya. Enggak boleh mungkin. keluar. Pasti teman kamu bakal menguatkan kamu supaya Benar. bertahan. Gitu. Karena kita bareng-bareng di sini. Kamu nggak sendiri, kamu ada teman angkatan kamu. Jadi pasti nanti akan dikuatkan. Jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Nah, pokoknya di sini udah kayak keluarga lah. Sayang banget teman-teman kalau misalkan udah masuk nih, udah padahal datangnya kayak bentaran nih, belum tahu seluk-beluk Menwa, masuk sekedar masuk aja terus langsung mau keluar gitu. Sayang banget karena itu kalian belum dapat ada ilmu apa-apanya, Jadi, kalian belum dapat pengalamannya, belum ada yang dikasih, yang Menwa kasih buat kalian nih, tapi kalian udah keluar. Itu sayang banget sih, padahal Menwa bakalan jadi banyak banget hal yang bermanfaat untuk diri kalian di masa depan. Oke. Ada ini penutup? Anggotanya banyak gak kak? Kesimpulan, kayaknya udah cukup. Oh udah ya? Iya. Aduh. Ada closing statement dari teritorial nggak? Wah, Ya luar kan? biasa. Coba lo pilih dulu sih. Oke. Masih seru Kalau banget dari ya. saya terima kasih untuk teman-teman yang udah pada lihat ya.
Dan saya imbau aja untuk teman-teman yang di DKI Jakarta untuk tetap menggunakan masker, patuhi 3M, memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan karena kita udah mulai masuk ke zona merah ya. Apalagi di Jakarta juga ada yang zona hitam gitu. Jadi tetap taati peraturan COVID-19 supaya COVID-19 ini nggak terus ada lah di Jakarta ini dan di Indonesia. Oke, itu aja pesan dari saya. Dari teritorial sendiri. Kalau untuk saya nih, untuk teman-teman semuanya, kalian jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, ya, karena akan ada banyak banget manfaatnya ketika kalian terjun ke luar zona nyaman. Kalau misalnya kalian ada di zona nyaman dulu nih, kalian gak akan maju. Jadi kalian harus keluar dari zona nyaman, kalian harus mencoba hal-hal baru, kalian cari relasi sebanyak-banyaknya. Menwa ini tempat kita bisa kenal relasi yang banyak banget dari seluruh Indonesia. Bahkan kita bisa mendapatkan prestasi itu karena Menwa. Kita bisa mendapat pengalaman karena Menwa juga. Bahkan untuk saya pribadi nih, saya mendapatkan pekerjaan itu juga relasi dari komandannya zaman 2011. Nah itu kan luar biasa kalau misalkan diceritain tuh kayak wah banyak banget manfaatnya. Jadi ayo gabung sekarang juga sama kita nih Resimen Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kalau misalkan mau gabung jangan lupa kunjungin IG menwa.un Jakarta. Di situ ada bio blog kita Menwa Universitas Negeri Jakarta .blogspot.com dan kalian jangan lupa isi formulirnya. Tuh. Yuk guys daftar. Ya, Langsung terima kasih. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widya Kastrina Dharmasida, Menwa.